Halo, selamat datang di channel saya, Wahyu Heriawan. Di balik tren thrifting yang lagi hits, ada perang besar yang sedang terjadi. Pemerintah lewat Menkyu Purbaya Yudi Sadewa sedang menyapu bersih bisnis impor pakaian bekas ilegal. Tapi di sisi lain, jutaan orang Indonesia menggantungkan hidup dari bisnis ini. Jadi, siapakah sebenarnya yang salah? Dan kenapa baju bekas bisa menjadi isu nasional? Mari kita bedah. Industri pakaian bekas bukan hal yang baru. Semuanya bermula di abad ke-19 dari kegiatan amal di Eropa dan juga Amerika. Gereja dan lembaga sosial seperti Salvation Army dan juga Goodwill pernah mengumpulkan baju layak pakai untuk orang miskin. Namun lama-kelamaan, pakaian bekas ini menjadi komoditas perdagangan global. Setelah Perang Dunia yang Kedua, negara maju seperti AS, Inggris, dan Jepang menjual surplus pakaian ke negara berkembang, dari Afrika sampai Asia Tenggara. Di Indonesia, gempuran pakaian bekas dimulai sejak tahun 1980-an. Barang-barang ini datang dari Singapura dan juga Malaysia, yang jadi pelabuhan transit ekspor pakaian bekas dari negara maju. Masuknya barang-barang tersebut ternyata banyak yang tidak resmi melalui pelabuhan kecil di Sumatera dan juga Kalimantan. Tahun 1990-an menjadi puncaknya. Pasar Cimol Gede Bage di Bandung, Pasar Senen di Jakarta, dan Batam jadi pusat baju bekas impor. Istilah cakar, cap karung, lahir dari cara jualnya. Satu karung besar, isinya campur aduk. Buat masyarakat ini merupakan sebuah berkah. Harga murah, kualitas bagus, merek luar negeri. Tapi buat industri lokal, merupakan awal dari masalah yang sangat besar. Ketika pasar dibanjiri baju impor bekas, industri tekstil Indonesia mulai tertekan. Data menunjukkan penjualan konveksi kecil di era tahun 1990-an turun hingga 30% di beberapa daerah. Karena apa? Baju bekas harganya 50 hingga 80% lebih murah dari produk lokal. Garmen lokal tidak bisa bersaing. Dampaknya, produksi tekstil turun. Banyak pekerja pabrik kehilangan pekerjaan atau PHK. Investasi di sektor pakaian baru menurun. Namun di sisi yang lain, bisnis thrifting membuka peluang baru di ekonomi informal. Ribuan pedagang kecil, toko online, sampai kreator muda hidup dari thrifting dan upcycle fashion. Sehingga menjadi ada dua sisi koin yang saling berseberangan. Pertama, menekan industri nasional, namun di sisi lain menghidupi ekonomi rakyat. Melihat dampak ekonomi dan kesehatan, pemerintah mulai bertindak. Tahun 2005, keluar Permendak nomor 12, /2005. Disusul Permendak nomor 51, /2015, dan nomor 40, /2022, yang secara tegas melarang impor pakaian bekas. Tapi kenyataannya, barang tetap masuk lewat pelabuhan tikus, kontainer gelap, dan jaringan mafia perdagangan. Pasar-pasar thrifting tetap ramai, bahkan makin tumbuh lewat media sosial. Nah, di tahun 2025 ini, Purbaya Yudi Sadewa mulai turun tangan langsung. Beliau memerintahkan pemberatasan total impor pakaian bekas ilegal yang katanya dikuasai oleh mafia baju bekas. Langkah-langkahnya adalah pengetatan pengawasan pelabuhan dan juga bea cukai, sanksi berat, denda, blacklist, dan pidana bagi importir ilegal, pemusnahan kontainer balpres ilegal, pengalihan pasar ke produk lokal, dan juga UMKM tekstil. Purbaya juga menegaskan pasar seperti Pasar Senen tidak akan ditutup, namun diarahkan untuk menjual produk dalam negeri. Tujuannya melindungi UMKM dan membangkitkan industri tekstil nasional. Tapi kebijakan ini tetap memiliki dilema. Di satu sisi, negara ingin melindungi industri lokal,
Namun di sisi yang lain, jutaan pedagang kecil bergantung pada bisnis ini, thrifting. Solusinya, mungkin bukan sekadar pelarangan namun sebuah transformasi. Bisnis pakaian bekas bisa tetap hidup, asal legal, higienis, dan mendukung ekonomi sirkular. Sementara, pemerintah bisa mendorong fashion lokal agar lebih kompetitif dan juga berkelanjutan. Jadi, apakah gempuran baju bekas akan benar-benar berhenti? Atau justru ini jadi awal era baru, thrifting Indonesia menjadi lebih sehat dan juga kreatif? Gimana menurut kamu guys? Apakah kamu tim thrifting shop atau tim produk lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya guys, biar tidak ketinggalan bahasan ekonomi dan budaya menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.